Hidup itu bukan perlombaan, hidup itu bukan lomba cepet-cepet sampai, ya. Karena setiap orang juga pasti punya waktunya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Jangan terlalu mengejar validasi ya. Karena versi diriku yang dulu mungkin sering nangis diam-diam. Halo guys, selamat datang di episode 2 podcast ini. Ini bukan podcast sih, bukan podcast, lebih ke cerita aja sih. Lebih ke cerita, ya mungkin sedikit cerita masa lalu ya. Jadi di sini aku mau beri judul kalau aku bisa kembali ke 5 tahun lalu. Gini, aku sempat kepikiran satu pertanyaan sederhana yang cukup mengganggu ya. Walaupun sederhana tapi cukup lumayan menampar gitu. Pertanyaannya tuh, kalau aku bisa kembali ke 5 tahun lalu, jitu aku ketemu sama diri aku yang 5 tahun lalu, apa yang bakal aku omongin ke dia? Apa ya yang bakal aku omongin ke dia gitu. Dan jujur ini bukan cuma tentang masa lalu ya, tapi tentang bagaimana kita memandang hidup hari ini. Terus aku membayangkan diri aku yang 5 tahun lalu, yang masih banyak bingungnya, masih sering takut gagal, masih terlalu mikirin omongan orang lain. Dan kalau aku bener-bener bisa duduk di depannya sekarang, mungkin hal pertama yang akan aku bilang adalah, tenang, kamu gak seburuk itu kok. Itu kata pertama yang bakal aku omongin ke dia. Karena jujur dulu aku terlalu keras ya sama diri aku sendiri. Kayak kalau gagal sedikit rasanya tuh dunia runtuh. Dan kalau dibanding-bandingin sama orang lain, kadang tuh sering ngerasa tertinggal gitu loh. Itu dulu aku kayak gitu. Tapi setelah melewati banyak hal, aku sadar hidup itu bukan perlombaan, hidup itu bukan lomba cepet-cepet sampai ya. Karena setiap orang juga pasti punya waktunya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Dan banyak juga yang umur 20 udah sukses, ada banyak. Yang umur 30 masih berproses juga ada banyak. Dan itu gak apa-apa. Terus mungkin juga aku bakal bilang ke diri aku yang dulu, jangan terlalu mengejar validasi ya. Jujur dulu aku sangat mengejar validasi ya. Aku terlalu mengejar validasi karena capek banget hidup demi orang lain tuh. Hidup demi membuat orang lain suka itu capek banget sih. Itu capek banget. Kayak ngapain sih kita tuh hidup nggak bisa gitu. Kita tuh nggak bisa ngebuat orang lain suka, senang sama kita tuh, itu kita nggak bisa. Jadi jangan terlalu ngejar validasi. Terus pada akhirnya juga orang akan tetap punya pandangannya masing-masing. Dan semakin dewasa aku juga sadar kedamaian itu datang saat kita mulai menerima diri sendiri itu. Terus aku juga mau ngomong terima kasih. Terima kasih ya, karena kamu udah bertahan. Karena versi diriku yang dulu mungkin sering nangis diam-diam, sering merasa nggak cukup, sering pura-pura kuat. Dan tapi dia tetap jalan gitu loh. Dan itu terima kasih banget. Dan tanpa dia aku nggak akan ada di titik ini sekarang. Mungkin aku juga bakal memperingatkan dia tentang beberapa hal juga, tentang orang-orang yang nantinya datang lalu pergi, tentang rasa kecewa yang nggak bisa dihindari, tentang mimpi yang ternyata nggak berjalan sesuai rencana ya, yang rencananya sudah dipikirkan secara matang ternyata meleset jauh. Ya balik lagi ke setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang juga punya mimpi masing-masing, dan nggak selalu jalannya tuh mulus loh. Ada yang jalannya harus belok-belok dulu, ada yang jalannya lurus mulus, ada yang jalannya berlobang, ya macam-macam lah. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing dan punya waktunya masing-masing.
Tapi ini anehnya aku nggak mau mengubah semuanya sih, karena justru dari rasa sakit itu ya aku belajar. Dan mungkin itu inti dari hidup ya, bukan tentang hidup tanpa kesalahan, tapi tentang bagaimana kita tumbuh dari semuanya. Dari masa lalu itu kita tumbuh. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa tertinggal, lagi capek, atau lagi bingung sama arah hidup, percaya deh, percaya. Kamu harus percaya versi dirimu di masa depan mungkin sedang bangga karena kamu masih bertahan sampai hari ini. Itu mungkin yang aku sampaikan ke diri aku versi 5 tahun yang lalu ya. Dan aku sangat bangga sama diri aku yang udah mau bertahan, udah mau kuat ngadapin semuanya. Jatuh bangun lagi. Thank you banyak, jujur thank you banyak. Mungkin itu ya cerita kali ini tentang kalau aku bisa kembali ke 5 tahun yang lalu. Coba kalian yang nonton ini, apa yang bakal kalian lakuin kalau kalian bisa balik ke 5 tahun yang lalu dan kamu bertemu sama diri kamu yang di 5 tahun lalu? Apa yang bakal kamu omongin? Tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan podcast cerita ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.